Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Subagio SPD, Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung. Yang saya hormati Ibu Yuni Dwi Marisa, selaku guru yang akan mendesiminasikan pembelajaran yang telah beliau laksanakan di kelas, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kegiatan kita hari ini adalah terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Marisa. Nanti dimohonkan untuk responnya dan peran aktifnya dalam kegiatan kita hari ini. Untuk memulai kegiatan kita, mari sama-sama kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah arahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung kepada Pak Subagio dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada saat ini kita dapat melakukan salah satu refleksi dari guru kita. Tujuannya adalah satu sebagai motivasi pada yang bersangkutan, kedua adalah karena manusia ini adalah tempatnya hilang, tentunya dengan adanya kesempatan refleksi ini sangat baik untuk saling memperbaiki, terutama di dalam tugas pokok kita adalah sebagai guru, sebagai agen pembelajaran. Nah, sebelumnya saya hormati Ibu Kolia selaku Wakapur, kemudian Ibu Yuni adalah sekaligus Wakasapras dan guru IPA. Pada saat ini sedang melaporkan hasil pembelajaran di kelas, kemudian hasil evaluasinya, kemudian disampaikan kepada kita semuanya, dan kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, sekaligus mohon bantuannya untuk koreksi, masukan demi perbaikan kita semuanya. Bagi yang belum melakukan refleksi, mohon ini adalah sebagai pemula untuk memancing pada kita semua untuk memberikan suatu aktivitas bagian daripada kompetensi setiap guru pembelajaran, yaitu sebagai evaluasi. Ya, terima kasih kepada Ibu Kolia SPD selaku MC kita pada acara hari ini, yaitu diseminasi, evaluasi, dan refleksi proses kegiatan pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPA saya sendiri. Ini sebenarnya adalah salah satu cara kita yang tadi Bapak Subagio SPD selaku kepala sekolah telah mengingatkan kita sebagai guru. Tugas pokoknya yang pertama adalah perencanaan, melaksanakan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi pada saat proses kegiatan pembelajaran. Nah, maka dari itu saya memberanikan diri untuk sekedar memberikan evaluasi dan refleksi apa saja permasalahan yang saya hadapi selama saya mengajar di kelas. Untuk evaluasi ini adalah saya ambil contohnya hanya satu kelas saja yang saya telah, yaitu kelas 7D. Saya permisi untuk maju ke depan ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Subagio SPD selaku PLT Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung yang berkenan hadir untuk yang saya lakukan di kelas khusus kelas 7D SMP Negeri 1 Kota Agung Rabu 17 November 2021. Jadi kenapa evaluasi dan refleksi ini harus saya kerjakan? Tadi ke Bapak Subagio sudah mengatakan salah satu kompetensi guru, mutu guru itu bisa dilihat dari cara dia mengajar di kelas.
Jadi saya berinisiatif untuk melakukan evaluasi refleksi apa saja masalah yang saya hadapi di kelas. Nah, untuk itu karena kita masih dalam keadaan pandemi, alhamdulillah walaupun kita sudah diberikan izin oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, walaupun hanya tatap muka 50%, ya kebetulan saya dapat amanah mengajar di kelas 7A sampai 7D, dan ini jadwalnya pun bergantian dengan kakak kelasnya, kelas 8 dan kelas 9. Saya mendapat jatah waktu di siang hari, kelas 7A sampai D itu pukul. Jadi kenapa evaluasi dan refleksi ini harus saya kerjakan? Tadi ke Bapak, ke Subagio sudah mengatakan salah satu kompetensi guru, mutu guru itu bisa dilihat dari cara dia mengajar di kelas. Jadi saya berinisiatif untuk melakukan evaluasi refleksi apa saja masalah yang saya hadapi di kelas. Nah, untuk itu karena kita masih dalam keadaan pandemi, alhamdulillah walaupun kita sudah diberikan izin oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, walaupun hanya tatap muka 50%, ya kebetulan saya dapat amanah mengajar di kelas 7A sampai 7D, dan ini jadwalnya pun bergantian dengan kakak kelasnya, kelas 8 dan kelas 9. Saya mendapat jatah waktu di siang hari, kelas 7A sampai D itu pukul 1 siang sampai jam 4:30 sore. Itu merupakan tantangan sendiri, apalagi saya notabene adalah guru mata pelajaran yang cukup menguras pikiran, pelajaran IPA ya. Untuk kelas 7D ini saya laporkan terlebih dahulu, ada 32 siswa untuk absen ganjil, dan maksud saya absen 1 sampai 16, dan itu dibagi dengan absen 17 sampai 32. Terbagi di rolling berdasarkan minggu pertama, misalkan absen 1 sampai 16, nanti minggu depan gantian, karena ini berkaitan dengan protokol yang memang harus kita patuhi. Jadi hanya 50% saja. Nah, untuk evaluasinya apa yang saya hadapi, laporan yang sudah saya bikin, yang akan saya tulis, ini ada beberapa permasalahan yang saya hadapi terkait dengan itu. Kasusnya apa saja, banyak yang harus kita bahas, jadi saya mohonkan betul respon dari Bapak Ibu, minimal ada sesuatu yang saya dapatkan dari pertemuan kita hari ini untuk memperbaiki apa saja yang akan saya lakukan di kelas ya, ketika saya mengalami kesulitan mengajar di kelas ya. Kemudian proses evaluasi ini terjadi karena ada beberapa masalah yang saya hadapi. Salah satunya adalah memahami materi yang saya berikan. Ketika jumlah jam ngajar saya sedikit singkat, karena mereka menguasai materinya cukup kesulitan. Nah, untuk kelas 7D ini ada 2 orang yang saya teliti anaknya pada saat mengikuti pelajaran saya di kelas. Itu yang pertama adalah M. Rezi Al-Fatih Al-Hakim untuk kelas 7D absen yang pertama. Itu dia masuk absen 1 sampai 16 ya. Yang kedua itu di kelompok yang satunya Sigit Aditya Pratama. Ya. Jadi 2 orang ini saya perhatikan permasalahannya adalah ini merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga mengajar pada kelas yang sama seperti saya. Jadi 2 anak ini, si Rezi sama Sigit Aditya ini mengalami kesulitan memahami materi yang saya sampaikan, itu salah satunya. Ya. Kemudian
Untuk kelas 7D ini yang saya sorot ini memang banyak sebenarnya anak-anak yang cukup aktif pada saat, karena ini saya mendapatkan jadwalnya sore, agak sore sekitar pukul asar ya, sebelum saya mendapat jam pada hari Rabu jam 4 ini. Jadwalnya untuk kelas 7D itu hanya 1 jam pelajaran pada hari Rabu, sedangkan 1 jam pelajarannya lagi pada hari Selasa, hanya sekitar 25 menit, 20 atau 30 menit. Jadi ketika saya punya keperluan atau apa, anak itu kelas itu saya tinggal, otomatis tidak terkondisi dengan baik, tidak kondusif, itu salah satunya. Kemudian anak-anak tidak menerima pelajaran dengan sempurna, karena dibagi 2 jam pelajaran saya dibanding kelas 7 yang lain, dapat 2 pelajaran langsung. Kalau 7D ini dipisah, jadi terbagi, hanya 25 menit itu cukup singkat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tugas. Ini yang saya sangat, karena 1 minggu daring, 1 minggu pertemuan. Yang jadi permasalahan anak-anak kelas 7D ini ketika saya memberikan tugas pada daring di WhatsApp grup dan Classroom, ya masalah klasiknya adalah hanya setengah kelas itu. Metode apakah yang dipakai Bu Yuni di kelas? Ya, dan usaha apa yang sudah Ibu lakukan agar anak-anak itu lebih aktif untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi Susanti, MPD. Beliau juga sama seperti saya, selaku guru IPA juga pasti menghadapi hal yang sama seperti saya. Pertanyaan Bu Susi tadi, metode apa? Secara umum metode yang saya lakukan pada saat pandemi dibagi 2. Kalau masalah daring itu sudah otomatis saya pakai Classroom dan pakai via WA ya, WhatsApp. Kemudian untuk pada saat luring, karena kendala yang saya hadapi itu adalah jam untuk kelas 7D ini dibagi 2 dan muatan kurikulumnya juga hanya sebentar, sekitar 25 menit. Paling yang saya lakukan di kelas ya, saya baca dulu karakter kelasnya dulu. Kira-kira anak ini dalam 1 kali 2 kali pertemuan tuh sudah bisa kita baca. Ya, bagaimana metodenya agar anak cepat nyambung. Yang saya lakukan selama ini dengan waktu yang sangat singkat. Yang pertama, saya arahkan mereka untuk literasi terlebih dahulu. Literasi, apa sih kita mau belajar apa siang ini atau sore ini? Setelah literasi, mereka sudah cukup nyambung apa yang akan kita pelajari. Saya kasih tugas awal, mau ngapain? Ya, 1 atau 2 pertanyaan singkat. Kemudian setelah itu saya bisa menilai mereka ada yang menjawab, ada yang ini pada saat awalnya. Itu hanya dalam waktu 20 menit itu. Setelah mereka menyampaikan apa yang akan kita pelajari pada sore ini, barulah saya menyampaikan kita akan belajar ini, kemudian saya sampaikan materi singkatnya. Ya, saya berikan contoh soal dan sebagainya. Begitu, dan itu dalam waktu sekitar 20 menit. Dalam 1 minggu. Itu mungkin ya metode yang selama ini saya pakai untuk mengantisipasi ya. Anak itu sebelum belajar minimal tahu apa yang akan mereka pelajari. Mungkin begitu ya Mbak Susi. Jadi karena memang kebijakan dari durasi dalam pembelajaran pasca pandemi lah ya, masih peralihan, memang waktunya kan sedikit. Artinya memang ada model pembelajaran yang ada sedikit berpihak kepada murid. Mereka pelajari. Mungkin begitu ya Mbak Susi. Jadi karena memang kebijakan dari durasi dalam pembelajaran pasca pandemi lah ya, masih peralihan, memang waktunya kan sedikit. Artinya memang ada model pembelajaran yang ada sedikit berpihak kepada murid yang kita gunakan. Tapi durasi untuk model itu mungkin kurang pas jika digunakan di jam yang satu itu Bu. Jadi bagaimana, ini saran aja ya, nanti kawan-kawan yang lain juga dimintakan sarannya. Bagaimana kalau yang model misalkan ya, model pembelajaran kooperatif gitu ya, dilaksanakan di yang 2 jam. Nah hasil yang
1 jamnya bisa mungkin bagian akhir dari pembelajaran kooperatif mungkin hanya tes individunya, karena yang kita tahu di pembelajaran kooperatif itu kan di bagian akhirnya ada tes individu tuh. Nah di jam terakhir itu Bu, jadi di yang 1 jam itulah kita gunakan untuk tes individu. Tapi ini juga mengalami ini sih karena sudah berpisah hari, atau mungkin hanya untuk refleksi saja gitu ya. Jadi yang 2 jamnya itulah yang bisa digunakan model kooperatifnya Bu gitu ya. Jadi yang 2 jam pelajaran lumayan tuh ya, 50 menit ya, kurang lebih 50 menit ya, artinya 2 jam 50 menit. Bisalah pembelajaran kooperatif dilaksanakan di jam 2 jam. Nah yang 1 jamnya hanya untuk refleksi saja gitu. Terima kasih Bu Aulia SPD selaku Waka Kurikulum juga untuk masalah ini, karena memang beliau juga punya kewajiban membuat jadwal. Saya kebagian yang dipecah 7D. Jadi masalahnya itu hanya 25 menit jatahnya, dibagi pula dalam 1 minggu. Jadi beliau memberikan saran untuk saya menghadapi masalah saya di kelas, khususnya kelas 7D ya. 1 jam pelajaran untuk hari Selasa adalah apa namanya tadi Bu, materi ya, atau evaluasi kooperatif siswa pada saat proses pembelajaran ya, untuk memahami materi. Kemudian 1 jam pelajaran yang satunya pada hari Rabu adalah refleksi atau evaluasi siswa yang memberikan tugas dan sebagainya. Oh, bisa saya coba saran dari Ibu Aulia. Mungkin nanti apa namanya setelah ini saya akan mencoba bagi 2 waktu itu agar tidak terbentur. Jadi anak bisa membagi antara menerima materi dan mengerjakan tugas. Mungkin itu. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir mengikuti diseminasi evaluasi dan refleksi proses pembelajaran khusus. Tapi ini juga mengalami ini sih karena sudah berpisah hari, atau mungkin hanya untuk refleksi saja gitu ya. Jadi yang 2 jamnya itulah yang bisa digunakan model kooperatifnya Bu gitu ya. Jadi yang 2 jam pelajaran lumayan tuh ya, 50 menit ya, kurang lebih 50 menit ya, artinya 2 jam 50 menit. Bisalah pembelajaran kooperatif dilaksanakan di jam 2 jam. Nah yang 1 jamnya hanya untuk refleksi saja gitu. Terima kasih Bu Aulia SPD selaku Waka Kurikulum juga untuk masalah ini, karena memang beliau juga punya kewajiban membuat jadwal. Saya kebagian yang dipecah 7D. Jadi masalahnya itu hanya 25 menit jatahnya, dibagi pula dalam 1 minggu. Jadi beliau memberikan saran untuk saya menghadapi masalah saya di kelas, khususnya kelas 7D ya. 1 jam pelajaran untuk hari Selasa adalah apa namanya tadi Bu, materi ya, atau evaluasi kooperatif siswa pada saat proses pembelajaran ya, untuk memahami materi. Kemudian 1 jam pelajaran yang satunya pada hari Rabu adalah refleksi atau evaluasi siswa yang memberikan tugas dan sebagainya. Oh, bisa saya coba saran dari Ibu Aulia. Mungkin nanti apa namanya setelah ini saya akan mencoba bagi 2 waktu itu agar tidak terbentur. Jadi anak bisa membagi antara menerima materi dan mengerjakan tugas. Mungkin itu. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir mengikuti diseminasi evaluasi dan refleksi proses pembelajaran khusus mata pelajaran IPA. Saya sudah memberikan respon dan tanggapan, memberikan solusi atas masalah yang saya hadapi tentang pada saat saya mengajar di kelas. Jadi dapat saya simpulkan, sebenarnya intinya adalah perbaikan cara atau metode yang kita lakukan sehingga menarik minat atau aktifan siswa di kelas. Itu mungkin yang bisa saya ambil kesimpulannya. Kemudian refleksi dan evaluasi terhadap siswa ya, yaitu memberikan materi dan tugas itu berimbang sehingga anak-anak bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga laporan evaluasi ini bisa menjadi bahan kita sebagai guru dalam memperbaiki proses cara mengajar kita di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya akan untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk itu sekarang ada waktunya diskusi
dipersilakan jika ada rekan-rekan guru yang ingin bertanya. Silakan. Atau tanggapan atau respon apapun lah ya yang bisa menjadikan nanti sebuah kesimpulan untuk refleksi kita. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan, dengan waktu yang sangat singkat itu, metode apakah yang dipakai Bu Yuni di kelas? Ya, dan usaha apa yang sudah Ibu lakukan agar anak-anak itu lebih aktif untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi Susanti, MPD. Beliau juga sama seperti saya, selaku guru IPA juga pasti menghadapi hal yang sama seperti saya. Pertanyaan Bu Susi tadi, metode apa? Secara umum, metode yang saya lakukan pada saat pandemi dibagi dua. Kalau masalah daring itu sudah otomatis saya pakai Classroom dan pakai via WA ya, WhatsApp. Kemudian untuk pada saat luring, karena kendala yang saya hadapi itu adalah jam untuk kelas 7D ini dibagi dua dan muatan kurikulumnya juga hanya sebentar, sekitar 25 menit. Paling yang saya lakukan di kelas ya, saya baca dulu karakter kelasnya dulu. Kira-kira anak ini dalam 1 kali 2 kali pertemuan tuh sudah bisa kita baca. Ya, bagaimana metodenya agar anak cepat nyambung. Yang saya lakukan selama ini dengan waktu yang sangat singkat. Yang pertama, saya arahkan mereka untuk literasi terlebih dahulu. Literasi, apa sih kita mau belajar apa siang ini atau sore ini? Setelah literasi, mereka sudah cukup nyambung apa yang akan kita pelajari. Saya kasih tugas awal. Mau ngapain? Ya, 1 atau 2 pertanyaan singkat. Kemudian setelah itu saya bisa menilai mereka ada yang menjawab, ada yang ini pada saat awalnya. Itu hanya dalam waktu 20 menit itu. Setelah mereka menyampaikan apa yang akan kita pelajari pada sore ini, barulah saya menyampaikan kita akan belajar ini, kemudian saya sampaikan materi singkatnya. Ya, saya berikan contoh soal dan sebagainya. Begitu, dan itu dalam waktu sekitar 20 menit dalam 1 minggu. Itu mungkin ya metode yang selama ini saya